Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Dan saat ini kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau membawa korban syukur ke tempat kudus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami limpah dengan syukur Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Dan kami terus menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hingga pada hari ini Tuhan, Engkau tetap baik dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sempurna semuanya bagi kami Tuhan. Haleluya, karena Engkau Allah yang sempurna dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kembali kami akan beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami akan menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan bagi Tuhan. Sebelum kami mau sama-sama mendengar firman-Mu dan mau berdoa menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah pujian kami naik ke hadirat-Mu Tuhan. Sebagai dupa yang harum menyenangkan Engkau Tuhan. Karena inilah yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan, puji-pujian kami Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan pada saat ini. Dimanapun umat-Mu berada, Engkau ada bersama kami Tuhan. Terima kasih
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulai ibadah ini, permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami dan Engkau hadir bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau mengagungkan namanya. Kita percaya Yesus adalah kekuatan di dalam hidup kita. Bersama Dia, kita tidak akan goyah. Mari kita mau memuliakan Dia. Kita angkat pujian kita. Yesus kekuatan dalam hidup kita. Yesus kekuatan kita menghadapi semua. Haleluya, puji Tuhan. Yesus
Saat semua seperti tidak ada pengharapan lagi, ingat, masih ada Yesus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Mari datang kepadanya, berseru dan memanggil namanya. Dia hanya sejauh doa. Kita angkat pujian ini, haleluya. Puji Tuhan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelak kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila cobaan membebani hidupmu, Bila cobaan membebani hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Kita bersyukur memiliki Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Waktunya selalu yang terbaik. Hanya Dia satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup ini. Kita butuh Tuhan, kita perlu firman Tuhan. Mari buka hati kita mau mendengarkan isi hatinya. Sebelum itu, mari kita angkat pujian. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oh terima kasih Roh Kudus, karena kasih setiamu yang terus kami rasakan. Pertolongan-Mu Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Kami bangga menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih atas hadirat-Mu yang kami rasakan, atas jamahan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami telah memuji-Mu, kami telah menyembah-Mu. Kami percaya Engkau yang bertata di atas pujian kami. Semua yang kami lakukan berbau harum di hadapan-Mu. Itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau Bapa. Tuhan, sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, Kau pimpin dia, agar setiap apa yang dia sampaikan, apa yang dia perkatakan Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan, di dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga kami pun umat-umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, kami dapat semakin mengerti, semakin memahami apa yang Kau rindukan dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang kami dengar bukan saja untuk kami dengar Tuhan, tapi untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami pun dapat memberkati banyak orang, dan terutama Tuhan memuliakan nama Tuhan saja. Ini hati kami, ini hidup kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, kembali kita bertemu dalam kasih Tuhan, semua karena anugerah Tuhan kita boleh ada saat ini. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Pada saat ini kita percaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan ada sesuatu yang ingin Allah mau lakukan bagi kita. Puji Tuhan, mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Injil Matius pasal 15 ayat yang ke-28, tetapi saya akan bacakan dari ayat 21 sampai 28. Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikut kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah ini menjelaskan tentang perjumpaan perempuan Kanaan atau perempuan Sirofenisia dengan Yesus. Tetapi kalau kita melihat bahwa di situ dari ayat yang pertama dalam Injil Matius pasal 15, Yesus ada di Yerusalem dan dari Yerusalem dia menyingkir
jauh ke kota pelabuhan, ke daerah orang kafir, di mana orang Kanaan dan orang Yunani berbaur menjadi satu komunitas di sana. Tetapi kalau kita lihat selanjutnya dalam Injil Markus pasal 7 ayat 24, di sana setibanya Yesus di kota itu, mereka memilih sebuah rumah untuk beristirahat sejenak. Jadi kehadiran Tuhan di kota Tirus dan Sidon adalah untuk menarik diri di tengah banyaknya orang yang selalu terus-menerus mengikuti mereka. Tetapi kehadiran Tuhan di Tirus dan di Sidon tidak bisa dirahasiakan lagi. Termasuk kehadiran Tuhan menarik perhatian perempuan Kanaan. Mengapa perempuan Kanaan ini sampai memberikan perhatian yang demikian, menarik perhatiannya kehadiran Yesus. Bahkan perempuan ini keluar dari rumahnya. Kalau kita baca di ayat 22 dikatakan di situ, maka datanglah seorang perempuan Kanaan. Bagian yang lain berkata come out, ataupun dia keluar dari rumahnya menjumpai Yesus yang ada di sebuah rumah. Kehadiran Yesus di tempat tersebut, di kota tersebut, di daerah orang kafir yang dimana orang Yunani dan Kanaan berdiam di sana adalah untuk menarik diri sejenak. Tetapi pada malam hari ini kita mengambil tema doa dari perempuan Kanaan. Ada sesuatu yang begitu spesial, yang begitu Tuhan kagumi, Tuhan puji dari perempuan Kanaan ini. Di ayat 28 dikatakan demikian. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tuhan Yesus memuji perempuan Kanaan atau perempuan Siro-Fenisia. Di dalam Injil ada beberapa yang dipuji Tuhan tentang imannya, tentang keteguhan imannya, tentang bagaimana mereka percaya akan Tuhan. Ketika mereka berdoa, di dalamnya ada kekokohan, di dalamnya ada keteguhan iman. Kalau kita lihat dalam Injil Matius pasal 8 ayat 10. Di situ ada perwira Kafarnaum. Kemudian perempuan Kanaan. Dan Yesus memuji besar imanmu. Mengapa sampai Yesus berkata besar imanmu? Karena di dalamnya di ayat 28 ibu dikatakan, "Hai ibu, besar imanmu." Kata besar imanmu ini memiliki pengertian yang dalam bahasa awalnya itu dikatakan megas, ataupun punya pengertian pohon yang kokoh. Yang dimana pohon kokoh itu terbentuk tidak seketika, tetapi mengalami pertumbuhan dari benih, dari bertumbuh sampai dia mulai bertumbuh berkembang, ada angin dan lain sebagainya, tetapi itu tidak bergeming, pohon itu terus tumbuh sampai menghasilkan pohon yang kokoh. Demikian juga pengertian yang lainnya tentang bangunan yang kokoh. Bangunan yang kokoh juga tidak terbentuk seketika, mulai menggali, mulai diletakkan pondasi yang kokoh sampai terbentuknya bangunan yang kokoh. Rupanya Yesus memuji perempuan Kanaan ini ataupun perempuan Siro-Fenisia karena dari kehidupannya, perjumpaan Yesus dengan perempuan Siro-Fenisia atau perempuan Kanaan, Yesus melihat tentang keteguhan imannya. Doa yang dinaikkan disertai keteguhan iman. Mari kita pelajari, mari kita teladani permohonan perempuan Kanaan ini. Meskipun perempuan Kanaan ini menyadari ada kendala-kendala dalam dia datang kepada Tuhan. Dalam dia bertemu kepada Tuhan, perempuan ini sangat menyadari ada hal-hal
Pertama dia punya problem, anaknya sedang sakit, anaknya sedang dirasuk oleh iblis. Dalam Alkitab, dalam Injil ada beberapa orang-orang yang pernah dirasuk. Bahkan akibat kerasukan itu sampai membuat bongkok badan. Ada orang yang dirasuk di Gedara. Tetapi semuanya itu belas kasihan Tuhan menolong mereka. Tetapi kendala selanjutnya adalah perempuan ini menyadari bahwa dia adalah orang kafir. Yang dimana dia menyadari tidak ada hubungan antara keyahudian. Dia tidak mengalami banyak tentang pelajaran-pelajaran Taurat. Jauh dari namanya berkat tersebut. Dia menyadari itu. Tetapi kita belajar mengapa Yesus memuji perempuan ini. Dalam doanya ada keteguhan iman. Mari kita lihat. Yang pertama, dari perempuan ini kita belajar. Yang pertama di ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku kerasukan setan dan sangat menderita. Hal pertama yang dilakukan perempuan Sirofenisia atau perempuan Kanaan dalam doa permohonannya adalah meminta belas kasihan, meminta anugerah, meminta karunia. Karena dia menyadari yang datang, yang dia jumpai adalah yang dinubuatkan oleh para nabi, yaitu Mesias. Itu sebabnya perempuan ini datang bermohon, beri saya anugerah, beri saya karunia. Adakah kita datang malam hari ini Bapak Ibu, kita sedang dalam pergumulan. Mintalah agar anugerah Allah, belas kasihan Tuhan turun atas kita. Yang kedua, tetapi ketika dia meminta belas kasihan, apakah Yesus langsung menjawab? Kalau kita lihat selanjutnya dikatakan, ketika dia minta belas kasihan Tuhan dan perempuan ini menyadari bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi respon Yesus terhadap perempuan ini adalah, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak merespon, Yesus tidak menjawab. Ada kalanya kita bertemu dengan seseorang, kemudian kita mengutarakan isi hati kita, kemudian yang kita temui adalah orang itu tidak merespon. Bagaimana rasanya? Bisa timbul kecewa, bisa timbul pemikiran-pemikiran yang berbeda. Jangan-jangan orang ini gak begitu mendengar saya. Jangan-jangan saya dicuekin. Jangan-jangan ada pemikiran-pemikiran yang demikian. Dan Yesus tidak menjawab. Tapi Bapak Ibu, jika ada perjumpaan demikian, apakah kita lantas mempunyai stigma bahwa orang tersebut tidak mendengarkan kita? Apakah kita mempunyai stigma pemikiran bahwa dia tidak akan menanggapi permohonan kita, perbincangan kita tidak didengar? Yesus tidak menjawab bukan berarti tidak mengabulkan doa, tidak mengabulkan permohonan. Tetapi mari kita belajar lagi apa yang dilakukan perempuan. Ketika dia berdoa, ketika dia bermohon, menceritakan tentang keadaan anaknya yang cukup menderita. Dan itu juga berpengaruh kepada dirinya, psikisnya. Dia lemah, dia lelah, dia capek. Ketika dia mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan Mesias yang ia ketahui. Tetapi apa jawaban Tuhan? Tuhan tidak menjawab. Apakah dia putus asa? Apakah dia kecewa? Apakah dia tersinggung? Tidak, tetapi yang ia lakukan adalah, mari kita lihat ayat selanjutnya. Yang dia lakukan adalah, bagian selanjutnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikut kita dengan berteriak-teriak. Ketika kita berdoa, sepertinya Tuhan itu jauh. Daud pun pernah mengalami, Tuhan sudah begitu dekat dengan maut saya, tetapi engkau berdiam. Apakah Tuhan tidak mendengar? Apakah Tuhan tidak mengabulkan doa? Jika kita bermohon, yang terjadi sepertinya kita tidak menjawab, tidak mendapat jawaban, tidak menikmati jalan keluar. Apakah kita kecewa? Perempuan ini tidaklah demikian. Dari perempuan ini, mengapa dia dipuji Tuhan? Kita belajar menteladani pengabulan doa. Mengapa
Tuhan sepertinya jauh dan tidak mengabulkan doa, yang menyebabkan doa tidak dikabulkan. Yesaya pasal 59 ayat 2 dikatakan, bukan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, bukan tangan Tuhan tidak kurang peka untuk mendengar, tetapi yang menjadi pemisah tidak dijawabnya, tidak dikabulkan doa adalah perbuatan jahat. Mazmur 66 ayat 18, seandainya ada niat jahat dalam batinku, tentulah Allah tidak mengabulkan doa. Doa tidak dikabulkan karena ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Allah. Tetapi perempuan itu tidak demikian. Mari kita periksa malam hari ini. Ketika kita datang kepada Tuhan, adakah sesuatu yang belum dibereskan? Atau saat ini Tuhan sepertinya jauh. Jangan membuat stigma pemikiran bahwa Allah jauh, Allah tidak mengabulkan doa kita. Tetapi perempuan ini yang ia lakukan adalah berteriak. Dia berteguh, dia bersikukuh, dia ngotot, dia terus menerus, dia tekun meminta kepada Tuhan. Mari kita buka dalam Amsal pasal 8. Amsal 8 ayat 17 dengan cepat. Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Siapa yang tekun mencari Tuhan akan mendapatkan Tuhan. Ketika dia berdoa, Tuhan beri saya belas kasihan, Tuhan tidak menjawab, bukan berarti Tuhan tidak mengabulkan doa. Jika malam hari ini kita sudah berdoa, kemudian kita hopeless, jangan pernah berpikir Allah tidak mengabulkan doa. Dalam hal Allah berdiam, Allah ingin melihat tindakan kita, ketekunan kita, kegigihan kita. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa orang yang tekun mencari aku mendapatkan daku. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 dikatakan dan 8, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Tetapi kalau kita lihat sepintas, seperti hanya sekali ketok langsung pintu dibuka. Tetapi terjemahan yang lain dikatakan, ketoklah dan teruslah mengetok maka pintu akan dibukakan bagimu. Dari perempuan ini kita belajar, jika malam hari ini kita berdoa dan sudah sekian banyak lama kita berdoa belum dijawab, tekunlah minta terus karena Allah pembeda dari manusia. Ketika kita meminta kepada manusia, orang bisa tidak mengabulkan. Tetapi ketika kita terus menerus meminta, tekun meminta, Allah jelas berbeda dari manusia. Tuhan pasti menolong kita. Dari perempuan ini kita belajar. Pertama, minta belas kasihan Tuhan. Kedua, tekun. Yang ketiga, merendahkan diri. Tapi balik lagi kita ke dalam Matius pasal 15. Apa selanjutnya? Ketika dia tekun mencari Tuhan dengan berteriak, Tuhan, 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 dengar doa saya. Apa yang dilakukan Tuhan? Respon Yesus terhadap perempuan ini di luar dugaan. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Meskipun jawaban Yesus sangat berbeda dari harapannya, dia tidak patah arang, dia tetap merendahkan diri, bahkan diumpamakan di situ. Tidak patut mengambil roti yang dikhususkan untuk anaknya, kemudian diberikan kepada anjing. Ada perumpamaan. Perempuan ini menyadari, dia merendahkan diri tetapi memiliki pengertian tentang perumpamaan roti, anak-anak, dan anjing. Kalimat kata anjing di sini adalah berbicara tentang kehidupan orang fasik. Tertujunya kepada orang kafir, tertujunya kepada bangsa Yunani dan Kanaan pada waktu itu. Roti kehidupan itu adalah Yesus, berkat itu adalah Yesus, ditujukan kepada anak-anak yaitu orang Yahudi. Selanjutnya dari orang Yahudi maka berkat itu turun kepada orang kafir. Tetapi perempuan ini memiliki keteguhan. Benar Tuhan, roti itu memang kepada anak-anak. Tetapi roti itu, anjing itu, kami perempuan Kanaan mengambil remah-remah dari meja Tuhan kami. Dari meja anak-anak, saya tidak mengambil bagian itu. Jawaban dari perempuan ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jawaban perempuan ini luar biasa. Ketika Yesus mendengar hal demikian, maka Yesus mengabulkan doa. Malam hari ini,
Adakah kita datang kepada Tuhan mulai ogah-ogahan, mulai capek karena permohonan doa kita tidak didengar sepertinya, belum ada jalan keluar, belum dikabulkan. Apakah kita menyerah? Belajarlah dari perempuan ini. Mintalah belas kasihan. Gigihlah, tekunlah mencari Tuhan. Jangan hilang semangat. Ketika 3 hal itu ada dalam perempuan Kanaan, maka Tuhan perhitungkan imannya. Besar imanmu, seketika itu anaknya sembuh. Sama seperti perwira Kapernaum. Seketika itu juga anaknya sembuh. Dia tidak meminta untuk datang ke rumah, tumpangkan tangan. Tapi Tuhan sendiri melihat doa yang dilahirkan dari iman yang kokoh, iman yang teguh menghasilkan mujizat. Saya percaya di rumah kita sekalian, Bapak Ibu sedang mendengarkan firman Tuhan. Percayalah, jika engkau sedang lemah, mengalami beban berat, ingat firman Tuhan ini. Ada perempuan ini yang patut kita teladani. Tuhan Yesus memberkati. Kesempatan malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Pergunakan waktu ini. Jika kita datang kepada Tuhan dengan beban berat, pergumulan, ini waktu yang tepat. Jangan hilang semangat kita. Naikkan permohonan, pujian kita, pengagungan kita, serta doa-doa kita. Yesus tentu dengar doa kita. Haleluya. 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 Amin. Dalam segala susah, asal saja kau percaya, Yesus mau tolong. Haleluya, haleluya. Yesus saja tolong. Amin. Dalam segala susah. Haleluya, haleluya. Asal saja kau percaya, Yesus mau tolong. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, Engkau ada di sini Tuhan, kami yakini itu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami yakin Tuhan tidak akan meninggalkan kami di tengah-tengah pergumulan, permasalahan, hal-hal yang sedang kami hadapi. Karena kami memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Engkau. Asal kami percaya, Tuhan tentu dengar mengabulkan doa kami. Yesus mau tolong. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam segala asal saja kau percaya, Yesus mau tolong. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Dalam segala susah, asal saja kau
Perselidiklah batin dan pikir kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Bahwa tidak ditemui niat batin yang jahat dalam pikir kami, sehingga menjadi penghalang dalam doa-doa kami. Haleluya, haleluya. Engkau saja yang kami puji Tuhan, Tuhan yang kami agungkan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan baik. Haleluya, 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 haleluya. Engkau sumber pertolongan kami, Engkau sumber harapan kami Tuhan. Haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus, kuatkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau sumber pertolongan kami. Tidak ada yang lain yang kami andalkan, hanya Kau Tuhan satu-satunya andalan kami, sumber pertolongan kami saat kami susah, saat kami dalam pergumulan dan tekanan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus mau tolong. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Dalam segala susah, asal saja Kau percaya. Yesus mau tolong. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus mau tolong. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan baik, sumber pertolongan kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami datang dengan penuh percaya kepadamu. Kami datang kepadamu dengan penuh percaya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
kasih Tuhan. Engkau meneguhkan iman kami untuk terus percaya bahwa Tuhan pasti beri jalan keluar bagi kami. Terima kasih buat firman yang meneguhkan iman kami, untuk membangkitkan iman kami dan percaya kepada Tuhan bahwa ada jalan keluar. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Haleluya, 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 haleluya. Iman yang beri menang, iman yang beri menang, yang kalahkan dunia. Haleluya, 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 glory, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang meneguhkan kami, menguatkan kami untuk terus berpengharapan di dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, glory, 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 glory. Marilah berpengharapan terus kepadanya. Tuhan sumber harapan kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Amin, amin, amin. Kami mau terus percaya saja kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.
Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini yang tetap ada dalam kami. Percaya terus. Percaya saja kepadamu. Tuhan beri jalan keluar dan pertolongan bagi kami. Haleluya, haleluya. Percaya saja. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih buat waktu saat ini Tuhan. Buat kesempatan ini kami ada dalam hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan kami mencurahkan isi hati kami, pikiran kami, apa yang menjadi pergumulan kami, rencana kami. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di sini. Ketika Tuhan ada di sini bersama dengan kami merasakan Allah bekerja buat kami. Engkau meneguhkan iman kami, Engkau menguatkan kami di tengah keadaan-keadaan dunia yang begitu cepat, perubahan sini sana boleh berganti. Tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, selalu Kau hiburkan kami, Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami kemampuan, dan kami percaya ketika kami menaikkan permohonan doa kami, sebagaimana keteguhan permohonan doa yang di dalamnya ada keteguhan iman dari perempuan Kanaan, Tuhan memperhitungkan tilik juga keberadaan kami, bahwa kami datang kepadamu Tuhan, kami tidak kecewa, kami tidak hilang semangat, kalaupun beberapa waktu, sekian waktu lama kami sudah berdoa dan kami belum melihat jawaban Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak mengabulkan doa kami, tetapi kami yakin dan percaya kami datang dengan penuh keberanian, dengan penuh iman, dengan
dengan penuh keberanian dan keteguhan iman di dalam Engkau bermohon, berbelas kasihanlah Engkau, membuka jalan, berikan jalan keluar dan pertolongan bagi kami. Umat-umat-Mu Tuhan yang ada di rumah, yang mendengarkan firman dan berdoa serta memuji Tuhan, tilik juga keberadaan mereka, keadaan-keadaan yang mereka alami. Allah dapat mendalami, menyelami sampai keadaan batin, apa yang menjadi mereka pikirkan dan pergumulkan. Tuhanlah yang menolong, melakukan jauh lebih banyak, lebih daripada doa-doa kami. Setelah kami mendengarkan firman, kami meyakini Allah akan dan pasti tolong kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di tengah keadaan ini, biarlah umat-umat-Mu Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan pengiringan mereka, iman mereka semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau. Kami yakin dan percaya tepat pada waktunya Tuhan akan mengabulkan doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan saja yang kami sanjung dan kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami alaskan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.